Ya, semalam kita begadang ngerjain. Halo teman-teman. Nah, rencananya kita mau bikin annex tent ya. Di video sebelumnya kan kita udah bikin awning tent, gitu ya. Nanti cek di sini ya untuk pembuatan awning tentnya. Nah, sekarang kita mau bikin annex tent nih. Nah, nanti annex tent ini ya konsepnya seperti ini sih. Kita kan bikin dua ya. Kita bikin dua, yang samping sama yang belakang nih. Jadi ya seperti biasa kubus ya. Nah, kemudian ini sih rencananya kita mau sesuaikan dengan awning tent. Jadi lebarnya itu 190. Nah, kesininya itu sekitar 184 ya, karena lebih kecil dari awningnya. Awningnya kan 2 meter kali 2 meter ya. Nah, kemudian tingginya itu kita bikin 200. Nah, untuk yang samping ini kita bikin ada 3 pintu ya. Jadi pintu ini satu, kemudian pintu yang sebelah sini ini pintu juga. Kemudian yang ke sebelah sana itu yang nempel sama mobil. Nah, di sini kita bikin lebih kecil. Kita bikin jendela di sini. Jendela ukurannya segini ya, 120 kali 50. Terus kalau ini tingginya mungkin sekitar 150-an ya, dikali 1 meter lah. Nah, ini dua. Nah, nanti di sini baik itu pintu jendela ataupun pintu ataupun pintu gitu ya. Nah, ini bisa digulung. Kalau untuk jendela ini kita ada jaring. Nanti jaringnya ini kita permanen di sini ya, jadi nggak bisa dibuka. Untuk jaringnya hanya bisa dibuka bagian outernya saja, bagian luarnya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini bisa digulung. Terus ini sama digulung. Nanti pakai velcro ya. Nah, ini kain bisa digulung. Nah, ini kita pakai resleting double. Jadi yang satu untuk pintu ya, untuk pintunya, yang satu lagi untuk jaring gitu. Jadi kita pakai double. Kemudian di bawahnya, bagian bawah kita pakai terpal. Nanti terpalnya kita bikin ya seperti kolam begitu. Tingginya 25 cm. Untuk panjang kali lebarnya menyesuaikan dengan yang atas. Kemudian nanti kita jahit di bawah. Nah ya. Kemudian ini sisi yang nempel mobilnya kita nggak bikin resleting double ya. Cuma satu saja, karena dia kan sebenarnya nggak perlu pintu jaring ya untuk yang nempel ke mobil. Jadi hanya satu aja untuk pintu aja sih. Ini mungkin sekitar 160-an cm. Nah, dari terpal ke pintunya ini mungkin sekitar 25 cm tingginya, untuk biar kan ada footstep tuh. Nah, kita bisa tempelin ini nanti di footstep ya, tingginya seperti ini. Kemudian yang belakang hampir sama ya, hanya beda ukuran saja. Nah, cuma kalau ini pintu semuanya. Jadi pintunya hanya 3 kalau ini. Karena yang sebelah sana itu ya, yang sebelah sana itu pintu ya. Jadi pintu paijo ini kan kebukanya ke samping ya. Jadi ini nggak akan perlu kita adain jendela atau pintu. Di sini ada pintu, di sini pintu. Kemudian yang sebelah sana yang nempel ke belakang mobil. Jadi ini di bagian belakang nih, sisi belakang, untuk cover dapur ya. Untuk ngecover dapur. Nah, kurang lebih sih sama ya. Ininya cuma dia tingginya 20-an.
Nah ini udah saya hitung-hitung, udah kotret-kotret gitu ya. Udah kotret-kotret jumlah velcro-nya berapa. Jadi biar kita nggak terlalu banyak keluar. Untuk bahan-bahannya ya lebih sedikit lah. Jadi biar nggak banyak berlebih, takutnya nggak kepake. Sayang kan gitu. Nanti ini insya Allah nanti saya coba scan, terus saya posting di itu aja ya, di Instagram aja ya. Jadi biar teman-teman bisa sekalian follow Instagramnya. Oke. Oke, insya Allah ini ya. Nah lanjut kita ke beli bahan dulu deh kayaknya ya. Udah gitu baru kita produksi. Oke, lanjut. Ini juga ada ini ya, fresh ya. Kalau balon di 22 yard, 25 yard buat yang samping, 2x2 owning tent-nya, NX10, sama yang sebelah belakang 130x150. Oke, bahannya apa sih? Full balon. Oke, bahannya full balon, udah dites tadi. Udah dites waterproof, ini pakai air. Ini udah balonnya, balon potong. Nah itu ada titik-titiknya dia, sama kayak yang ini. Dan dia efek daun talas di sini, lumayan. Gak tahu lah ya, kita kan baru pertama kali bikin. Nanti kalau mau bikin lagi kita lihat bahannya bagus apa enggak. Kita tes tahun 2 tahun. Jadi ukur. Ini di Barokah Sepul sama JA Tekstil. Satu barang ayah? Ya, satu grup. Satu grup. Grup. Barokah Group. Oh, Di sini aja. Cigondewa. Oke, tinggal kita jahit. Si Mas terpal. Yuk. Ini udah nih? Udah. Tinggal jaring-jaring ya? Ya, tinggal jahit. Oke, ini sudah kita potong jaringnya ya untuk di dalam, jaring anti nyamuknya ya, biar nyamuk nggak masuk. Ini ukurannya untuk yang kecil disesuaikan dengan pintunya, baru nanti kita jahit. Alhamdulillah ini sudah sampai. Yang kita tunggu-tunggu, kita kan mau bikin owning tent, salah, kita mau bikin annex ya, mau bikin annex tent 2, yang samping sama yang belakang ya. Jadi kita memerlukan beberapa barang yang saya beli online. Ini saya beli di Jahit Mart ya, Jahit Mart penjaringan. Ini saya beli kepala resleting ya, terus resletingnya 1 roll
saya beli 1 roll. Kemudian saya beli velcro ya, velcronya 1 roll juga yang 20 meter. Resleting ini 100 yard. Kenapa? Karena waktu saya sih pengen sesuai kebutuhan gitu ya, pengen belinya sesuai kebutuhan, tapi ternyata pas dicek beli 1 roll sama beli yang sesuai kebutuhan malah jauh lebih murah yang 1 roll. Jadi saya beli 1 roll aja gitu. Ini nanti kita buka dulu ya. Nah ini, wah, kok 2 roll? Oh iya, 1 pasang ya. Oke, ini yang hook, ini yang loop. Jadi 20 meter itu hook dan loop. Ini ya, jadi ada dua roll gitu. Ya, ini good lah ya. Good. Terus ini oke, apa ini? Surat cinta, wes. Mantap. Bagus ya. Terus ini saya beli 12 apa namanya? Kepala resleting ya, kepala resleting YEE, bukan YKK ya, YEE. Nggak apa-apa sih, cuma yang penting mah murah. Terus ini apa ini? Resleting ya, warnanya hijau navy. Ini saya beli 100 yard. Hijau navy, hijau army ya, hijau army. Ini saya beli 100. Ini yang nomor 5. Lumayan bagus kualitasnya. 100 yardnya nggak tahu sih, mungkin nggak saya hitung, tapi kayaknya sih emang panjang gitu ya. 100 yard itu sekitar 100 aja dikali 0,9 cm, 0,9 meter ya gitu. Oke, thank you. Bagus, nanti tinggal kita potong, kita sambungin pakai ini semua extendnya. Gimana jadinya nanti kita nanti kita review ya, kita lihat juga proses bikin anexnya. Terima kasih Jahit Mart, recommended seller. Oke. Cepet juga nyampenya, baru kemarin di pick up, hari ini udah nyampe. Ini keren, nanti saya kasih bintang yang paling banyak ya. Oke. Oh iya, untuk link pemesanannya ada di deskripsi. Thank you seller. Alhamdulillah, ini SIM seal sudah datang. Nah, ya. Saya belinya di East Java Adventure Semarang. SIM seal tape waterproof 2 layer, lebar 2 cm, panjang 25 meter ya. Beli 3 piece. Ini harganya 25 meter itu 25.000. Jadi saya beli 3. Iya. Oke, nyampe 3. Clear 0,1 mm, tebalnya 20 mm, lebarnya atau 2 cm, panjangnya 25 meter. Nah, jadi ini penampakan SIM seal-nya. Nanti kita pakai setrika, katanya bisa gitu ya. Itu ada tutorialnya juga. Ini fast respon si sellernya dari Semarang. Nih namanya apa? Dia ada labelnya di sini ya. Kayaknya dia repack lagi deh. East Java Adventure Gear. Keren. Baru pesen kemarin malam. Nyampenya tadi sore ya, Tan ya? Nyampenya jam berapa? Tadi pas bis. Sore dong. Nyampe sore. Jam 4 pas. Jam 4 ya. Ini kan saya pakai free ongkir ya. Jam 4 nyampe. Pas kemarin di ordernya sore sebenarnya ya. Kemarin di ordernya sore, jadi sekitar jam 5-an langsung direspon. Dikirim kapan? Dikirim hari ini katanya. Oke, langsung hari ini nyampe. Gitu.
Berarti kurang dari 24 jam. Ya. Keren. Link pembeliannya di deskripsi ya. Oke. Oke, kita sekarang lagi proses jahit unextend-nya. Ini yang pakai kemarin, bahannya yang balon, full balon, waterproof. Ini dijahit sama ibu, minta tolong. Alhamdulillah lumayan ya. Nanti ini dijahit sekali lagi nih. Nggak ngarepin rapihnya sih, yang penting dia terjahit dan kuat ya. Ini masih engkol manual seperti biasa, pakai mesin jahit manual ya, jadul. Apa mereknya? Butterfly. Nah ini ibu, makasih ya bu. Iya. Lagi bikin ini dibantuin nih biar nggak geser-geser. Sebenarnya nggak dibantuin juga udah jago sih ibu. Cuma ya Ini Ali dong yang apa boleh buat ini kita mau geser di sini kan. biar terkesan gitu ya, DIY-nya gitu ya. Ini mau Kerjain sendiri. Ya ini lanjut ke sini. Jadi ini saya yang potongin polanya, ibu tinggal jahit biar nggak bingung ibu. Nah ini tinggal jahit. Ini yang udah jadi nih sebagian tuh. jahitannya ini enggak langsung. Jadi nanti kayak apa, bentuknya kotak ya, kubus gitu kayak Ka'bah. Ini sebelum kita jahit, ini kita pasang dulu si resletingnya, si kepalanya ya. Kepala resleting kita pasang dulu. Kenapa? Karena jadi biar nanti ini sama ini tetap sama gitu, si sejajar ya gitu. Jadi nggak mencong gitu lah ya, nggak tahu lah bahasanya kayak gimana. Jadi anaknya sih ini pasang dulu gitu. Nanti coba kita pasang. Kalau cara pasangnya sebenarnya banyak sih di YouTube ya. Ada yang pakai garpu, ada yang sendiri gitu ya. Maksudnya nggak usah pakai apa-apa, langsung pasang, gampang sih sebenarnya. Nah kalau saya tergantung kepalanya ini ya. Kalau kepala resleting ini kan merek YEE ya. YEE ini kalau menurut saya bagus, dia licin gitu ininya. Jadi pada saat masang ini gampang. Ya jadi ada resleting yang susah ya, kayak gini. Ini sebenarnya harganya murah. Nah dibandingkan yang ini nggak tahu merek apa. Ini harganya lebih mahal, tapi lebih susah masuknya, terus nggak licin gitu. Jadi kalau kita ngebuka, kalau ini dalam kondisi terbalik gini aja kita bisa ngebuka gampang gitu. Kalau ini harus pelan-pelan banget gitu ya. Jadi saya rekomendasiin kalau nggak YKK, YEE deh, nih bagus. Dia licin. Nah ini coba ini dibuka aja. Masukin satu sini, satu sini.
Kalau cara mudahnya sih banyak di YouTube ya, cuma saya kurang cocok pakai apa, pakai garpu, kurang cocok karena ini licin. Tinggal begini aja, enak nih, bagus kayaknya. Oh, udah ada masuk tuh. Berhasil ya. Oke ya, berhasil ya. Nah, cukup lurus. Kemudian ini udah masuk, kita ambil yang ujung ini kan ujung satu. Nah, cari ujung lainnya nih. Nah, ujung yang satu gini kalau mau resleting double. Ini ujungnya ya, sebelah lagi. Kita buka bersama, masukin. Gampang kan? Tuh, masuk. Nanti kalau kita tarik ke tengah gitu. Terus saya tarik ke tengah. Nah, terus yang sebelah sini, ujung sini kita tarik juga ke tengah. Nanti dia ketemu. Dos ya, ketemu. Nah, jadi ini enak pada saat ngebuka ya, tinggal gini. Nah, kenapa ini saya bilang YEE ini bagus ya, karena kalau saya dari belakang ini bisa ditarik gini. Kalau yang ini berat. Nah, ini ya, ini udah kepasang, alhamdulillah. Nah, walaupun ini sebenarnya agak-agak kurang rapi ya, tuh kurang lurus, ini masih agak bengkok ke atas, dia harusnya rata kayak begini, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nanti ujungnya dijahitkan. Nah, ini tuh nggak kayak yang ini ya, nggak kayak yang YEE tadi gitu ya. Kalau yang YEE ini kan langsung gitu. Nah, kalau ini ditarik kayak gini tuh agak seret ya, tuh ini nggak langsung. Nah, makanya sebenarnya saya kurang suka sih. Walaupun sebenarnya ada resleting double harusnya, yang belakang sama depan gitu harusnya ada, cuma saya lupa beli ya. Ya, nanti mah beli yang kayak gitu aja deh. Gitu kalau bikin lagi ya. Oke, sekarang kita lagi proses ya, mau menggabungkan menjahit. Jadi ini sudah kita bikin tenda kubus ya, kemarin itu kita udah bikin tenda kubusnya, terus bentuknya itu kan kayak kubus ya, kayak Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu kita ukur untuk pintu-pintunya atau jendelanya, ini kita potong gitu ya, kita potong, kita ukur sesuai kebutuhan, kemudian kita buka ya. Kayak misalkan kalau ini saya buka. Nah, sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini bagian atap, ini dinding ya. Nah, ini adalah saya bikin jendela ya. Ini jendela gitu. Nah, jadi ini dipotong. Kalau kain ini gampang sebenarnya, cuma tinggal titik-titikin aja, terus kemudian digunting di sebelah sini, tarik truk, disobek gitu ya, disobek, nanti dia lurus sendiri. Kemudian nih, jadi kita nggak perlu digunting sebenarnya, dan dia udah pasti lurus insya Allah. Nah, udah gitu, ini kan nanti terbentuk lubang ya, kalau kita perhatiin. Nah, ini tuh lubang. Nah, lubangnya ini nanti, nah kan lubang begitu ya, lubangnya ini nanti ini kita udah siapin apa, resleting. Nanti resleting ini nih udah saya ini ya, nih resleting jendela, kita jahit nanti dikeliling gitu ya, jahit keliling. Kemudian bisa bareng juga dengan ini kain jaring ya teman-teman. Ini kain jaringnya misalkan yang ini untuk jendela, dan nanti di dalamnya gitu.
kita jahit ya. Kita udah siapin ya mesin jahitnya, tinggal kerjain. Nanti kalau ini semua udah selesai, kita kan pakai resleting double ya, kepala resletingnya double, kemudian resletingnya juga depan belakang, jadi ditumpuk gitu. Jadi kita tumpuk begini nanti resleting tuh. Nah, kita tumpuk begini ya, itu dua. Nanti salah satunya ini kita jahit ke kain gitu. Jadi nanti yang sebelah sini untuk pintu misalkan ya, yang sebelah sininya untuk jaring. Jadi jaring bisa dibuka, pintu bisa dibuka gitu. Untuk pintu jadi untuk pintunya ini kita pakai sistem resletingnya double kan. Jadi ini waktu kita jahit ke kainnya itu resletingnya kita double dulu, kita tumpang tindihkan, kemudian kita jahit bareng gitu ya, kita jahit bareng ke kain itu. Nah jadi yang ini nempel ke pintunya, ini nempel ke dindingnya gitu ya. Nah nanti yang ini nempel ke jaring gitu. Nah ini kan double ya, kita jahit double tuh, kita jahit double ya. Itu sih yang kepikiran ya, jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi ini dibuka, kalau misalkan yang depan dibuka, yang ini masih ketutup kayak gitu. Kalau mau nutup berarti tutup luarnya dulu baru tutup nestnya, apa, jaringnya gitu. Oke. Ya ini sekarang untuk annex-nya yang atap sama dindingnya udah jadi, pintu-pintunya udah jadi, terus jendelanya juga udah jadi, udah pakai jaring dan lain-lain ya. Semalam kita begadang ngerjain. Terus sekarang kita motong alas untuk terpal. Jadi alasnya ini ukurannya 2 meter, 190 ke 184, tapi dilebihin sekitar 2 cm ya, karena kan nanti akan dijahit-jahit. Nah ini apa namanya, karena kemarin itu saya ada kesalahan potong, jadi ya udah akhirnya nggak full 200 cm tapi 190 kali 184. Nah ini ada sisanya, nanti kita akan bikin untuk tingginya si terpal ini kan alas terpal, nanti tinggi terpalnya itu sekitar 25 cm ya. Nah sisanya 30-an cm, jadi ini nanti dikali 4, sisanya ada sekitar 30 cm-an, nanti kita pakai buat bikin apa, bikin wadah ya, buat ini bikin sarung buat annex stand. Diameternya jadi bentuknya tabung, nanti pouch ya, tinggal masukin aja, serolokin gitu. Terus diameternya itu 26 yang satu lagi diameternya 30 untuk yang besar, kalau yang untuk kecil 26 ya. Ini lagi dihitung sama calon profesor. Udah belum? Ya selanjutnya kita jahit terpal ya. Ini pakai yang lumayan agak tebal, jadi kita jahit bagian luar dulu, kemudian nanti dilipat ya ke dalam, baru dijahit lagi sisi luar sisi dalam. Oke, jadi kita ngejahit yang besar, ini yang tingginya nih, tingginya yang 25 cm ya.
Nah, setelah kita jahit ya, disambung-sambungin yang alasnya dengan dindingnya. Ini kita balik ya, kita balik. Nah, kita balik kayak gini, baru kita jahit double. Nah, ya, kalau ini udah double, yang masih baru sekali jahit itu yang ini, yang alasnya. Nah itu, jadi nanti kita jahit double gitu ya. Ya, jahit terpal udah beres ya. Ini sudah dijahit 2 kali. Ini udah dijahit 2 kali keliling. Fokus. Nah sekarang gimana kita ngejahit ya, gabungin antara terpal dengan ini kainnya. Jadi ini kita jahit dalam sama dalam dulu seperti biasa, baru nanti dibalik kita jahit lagi ya. Nah, ini dalam, ini bagian atasnya, atap sama dinding, ini bagian alas. Oke, selesai kita gabungin alas terpal sama atas ini. Jadi ini tinggal kita buka. Ini kan kondisinya terbalik nih bagian dalam. Ini tinggal kita buka aja. Susah nih bukanya. Jadi ini kita buka. Nanti kita balik ya. Setelah kita balik kita jahit gitu. Ya, ini kan udah kebuka, nanti semua kita balik. Nanti kita jahit bagian sini. Kita lipat ya. Bagian sini nanti kita jahit. Oke. Yuk. Udah? Bukan habis videoin. Ya ini di videoin. Tadi videoin. Ini. Tadi yang pernah gini dia habis videoin kan. Ini kan diameter. Ya bentuknya tabung gini ya. Diameternya 26 mana? Diameternya kan 26. Jadi berapa? Mana ini? Enggak, ini kan diameternya 26. Nah, diameter itu sama dengan 2 kali R kan? Nah, jari R itu kan jari-jari sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Ya. Kelilingnya? Kelilingnya kan ini rumusnya kan kalau udah tahu diameternya kan 2 dikali pi kali apa ini ya? Dikali R dikali jari-jari. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 13. Berarti ini 81,64. Ya. Keliling ini kan. Kalau yang ini udah belum? Itu Mana? Oh iya. tadi itu nggak muat. Oh, jadi ini 94,2. Oh iya. Sip. Walaupun sebenarnya tinggal keliling sama dengan pi dikali D aja langsung. Harusnya baru tahu. Iya kan, ini kan D itu kan 2 kali R. Jadi ini tinggal dicoret-coret. Jadi pi kali D. Jadi ini pi kali Oh iya betul. Jadi tinggal pi, berarti jadi jawabannya berarti 3,14 dikali 30 aja. Iya. Mana saya tahu. Iya gitulah ya pokoknya. Jadi Abi harus ngukur kelilingnya. Jadi lebar itunya 94,2. Thank you ya.
Jadi ini 81,64. Halo everybody. Yang satu lagi 94,2. Oke. Sentimeter. Sentimeter. Kurang dari 1 meter berarti ya pas lah, karena kan terpal ini kan 2 meter panjangnya, tingginya 30 cm. 30 sentian. Halo, Jadi anak-anak. masih ada sisa sedikit. Halo anak-anak, Ya, saya nggak anak-anak. kebuang gitu maksudnya. Oke, final touch. Nih udah beres ya. Jahit udah, terus apa? Udah dipasang simsil, udah semua. Sekarang sentuhan terakhir kita pasang velcro ya. Nah ini kita pasang velcro, yang hook sama yang loop sudah ada, udah digunting. Ini saya bikin sekitar 20 cm 20 cm masing-masing. Jadi nanti dipasangnya seperti ini ya. Ini kita disimpan di titik-titik ya, di titik-titik sesuai di gambar. Jadi ada sekitar 20 titik. Mungkin nanti kalau ada butuh tambahan tinggal kita tambah aja gitu ya. Jadi di atas tuh ada 12, di sampingnya ada 8, jadi 20 titik. Nah ini yang udah jadi, ini yang udah saya bikin nih ya, jadi nih. Nah, kita sistemnya ngejepit aja sih, karena kalau harus dipasang di apa dindingnya masing-masing gitu ya. Jadi hooknya dijahit, loopnya dijahit, itu khawatirnya juga jadi kurang kuat gitu ya, rentan sobek kalau menurut saya sih. Nah jadi saya bikin sistem jepit aja gitu. Contohnya kayak ini ya, di ujung, ini di ujung atap, di sudut-sudut atapnya itu kita jepit terus dijahit seperti ini gitu ya. Emang kurang rapi, nggak apa-apa karena bikin sendiri, tapi yang penting sih kuat gitu ya. Ini udah, yang ini udah pernah dicoba yang ini. Nanti yang ini nanti kita tinggal fitting, udah gitu yang kurang-kurang di mana kita pasang lagi velcro. Setelah itu selesai gitu, kita bisa bikin bikin tasnya ya. Oke, kita jahit dulu.